Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita masih dapat bertemu kembali bersama saya, Pendeta Berkat Perlindungan Labela. Pada video kali ini saya mau membahas satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, yaitu tentang penderitaan. Percaya tidak percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita menilai setiap penderitaan yang kita alami sehari-hari itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang menerima suatu penderitaan yang dialami, suatu musibah yang dialaminya sebagai suatu cara Tuhan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Dia. Tetapi ada juga yang menilai bahwa penderitaan itu adalah sebagai balasan terhadap setiap kejahatan-kejahatan yang sudah kita perbuat selama ini. Tentunya dari penilaian ini, dari sisi penilaian ini, tidak heran juga ketika ada banyak orang yang selalu bertanya bahwa mengapa orang benar itu harus menderita. Mengapa pertanyaan ini sering muncul? Karena yang ada di dalam benak kita selama ini adalah orang benar itu harusnya hidupnya bahagia, sedangkan orang yang jahat itu harusnya hidupnya menderita. Tentunya pertanyaan ini wajar-wajar saja. Karena kenapa? Karena kita adalah masih berada di bumi. Kita adalah manusia biasa yang kadang-kadang suka memperhitung-hitungkan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajarkan kita tentang satu hal, yaitu dari satu pertanyaan tadi, mengapa orang benar harus menderita? Saya mau katakan harus. Alkitab kita tidak pernah mengajarkan kita bahwa orang benar itu tidak pernah merasakan penderitaan. Kalau ada orang yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu hidupnya selalu bahagia, saya bilang itu tinggalkan. Itu adalah suatu penyesatan yang sangat parah, yang sangat berbahaya di dalam kekristenan. Mengapa? Karena sesungguhnya penderitaan itu Tuhan izinkan untuk kita alami dengan satu tujuan adalah supaya Kristus lebih dimuliakan di dalam Dia. Saya mau ambil contoh Bapak Ibu. Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, dia mengatakan begini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu kemudian mengikut aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, dia memiliki satu penekanan, yaitu setiap orang yang mau mengikut dia itu harus siap untuk menderita. Tetapi ingat, penderitaan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah penderitaan yang bertujuan untuk memuliakan Dia, bukan penderitaan akibat dari dosa kita. Tetapi penderitaan ini yang dimaksud oleh Yesus adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita dengan tujuan untuk kemuliaan Kristus. Sebenarnya kalau kita sudah paham ini, sudah baca kisah ini, lalu kita sudah mengerti kisah ini dengan baik, saya rasa tidak ada lagi di antara kita yang merasa kesal dengan Tuhan ketika kita merasakan suatu penderitaan di dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk menerima bahwa setiap penderitaan yang akan kita alami itu tidak selalu berpengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar. Contohnya dari kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar, tetapi akhirnya dia dicobai. Dia menderita. Dan bahkan di dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub, itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Coba lihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan hartanya,
Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan sahabat-sahabatnya, bahkan akhirnya istrinya pun meninggalkan dia, bahkan memaksa dia untuk harus meninggalkan Tuhan. Tetapi apakah Ayub pernah mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya? Tidak pernah. Justru dari setiap penderitaan yang dia alami, Tuhan lebih menguatkan dia supaya dia lebih percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang berada di sekitar dia lebih mengenal Tuhan yang sangat luar biasa. Dari setiap penderitaan yang kita alami, setidaknya ada 3 maksud Tuhan yang harusnya kita jadikan sebagai salah satu alat untuk mengintrospeksi diri. Yang pertama adalah, bisa saja dari setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji kita, kira-kira sejauh manakah ketaatan kita. Setelah kita dicobai, setelah kita menderita, kira-kira apakah kita masih percaya Tuhan atau tidak. Kadang-kadang ada orang ketika mengalami sedikit penderitaan, sudah langsung ciut, lalu mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan berbicara yang tidak karuan. Ini adalah ujian yang sangat sulit untuk dilewati oleh orang-orang Kristen tertentu. Hal yang kedua adalah, bisa saja di dalam setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya bahwa dia mampu menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun penderitaan yang kita alami terlalu berat, pergumulan yang kita hadapi sangat sulit, tetapi Tuhan memiliki satu tujuan yang sangat penting, yaitu dia sanggup menolong. Hal yang ketiga, dari setiap penderitaan yang kita alami, contohnya dari kisah penderitaan Ayub, sebenarnya kita diajarkan tentang satu hal. Bahwa apapun yang kita alami di dalam hidup ini, apapun yang sudah kita miliki di dalam dunia ini, termasuk harta, kekayaan, bahkan seluruh kepunyaan kita yang lain, itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Itu tidak menjamin keselamatan kita. Coba lihat, pasti di masa Ayub, orang-orang yang melihat dia itu selalu iri kepada dia. Kenapa iri? Karena Ayub sudah sangat mampan, ya kan? Sudah sangat mampan, sudah sangat kaya raya. Tetapi ingat, apakah Tuhan tidak berani melepaskan itu? Tuhan izinkan itu dilepaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua harta Ayub itu menjadi hancur sekejap. Tetapi sekalipun hartanya itu hancur, tetapi Ayub memiliki salah satu nilai yang tidak bisa dilupakan, yaitu ketaatan dia terhadap Tuhan. Semoga setelah mendengarkan renungan singkat ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan. Jangan lagi kita benci terhadap setiap penderitaan. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap penderitaan kita pun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Demikian yang bisa